Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok F, selaku kelompok penanggap dalam materi manajemen pajak dalam pemilihan sumber pembiayaan yang beranggotakan yang pertama, Sultan Muhammad Arsyad dengan nomor BP 1810532057, yang kedua, Kofifa Hafiza dengan nomor BP 1910531032, dan yang ketiga, Suci Khairatul Zahra dengan nomor BP 1910532060. Pada kesempatan kali ini, kami akan menanggapi materi yang telah disampaikan oleh kelompok A. Yang pertama adalah laba ditahan. Pada PPT bagian laba ditahan, kelompok penyaji hanya menjelaskan alasan investor lebih menyukai pembagian dividen yang rendah daripada pembagian dividen yang tinggi. Sedangkan untuk kelebihan dan kekurangan penggunaan laba ditahan sebagai sumber dana perusahaan tidak dijelaskan. Kelebihan penggunaan laba ditahan sebagai sumber dana perusahaan. Yang pertama, dengan menggunakan sumber keuangan internal, manajer keuangan membantu perusahaan dalam menjaga kepemilikan dan pengendalian. Jika perusahaan mengeluarkan saham baru sebagai alternatif untuk mengumpulkan dana, mereka akan kehilangan sejumlah kontrol tertentu kepada pemegang saham mereka. Yang kedua, penggunaan pembiayaan internal berarti tidak ada kewajiban hukum kepada perusahaan dan menurunkan biaya. Kewajiban hukum tidak relevan dalam penggunaan pembiayaan internal karena perusahaan tidak memiliki kewajiban untuk membayar atau berkonsultasi dengan pihak ketiga manapun. Biaya lebih rendah karena biaya pinjaman untuk mengumpulkan dana melalui pembiayaan hutang dieliminasi. Yang ketiga, pembiayaan internal membantu meningkatkan atau menurunkan resiko hutang terhadap ekuitas perusahaan yang membuat investasi di perusahaan menjadi menarik. Selanjutnya adalah kekurangan penggunaan laba ditahan sebagai sumber dana perusahaan. Pembiayaan internal tidak ideal untuk proyek jangka panjang atau pertumbuhan yang dipercepat. Pembiayaan internal membatasi kemampuan perusahaan untuk meminjam dana, dan oleh karena itu, pertumbuhannya dibatasi oleh tingkat perolehan laba. Yang kedua, penggunaan keuangan internal membatasi kemampuan perusahaan untuk memperluas jaringannya. Dengan membatasi potensi perluasan jaringan perusahaan, mereka kehilangan potensi manfaat dan keahlian eksternal. Yang ketiga, kerugian atau penyusutan modal tidak dapat dikurangkan dari pajak. Berikutnya adalah modal. Dalam PPT yang disajikan oleh kelompok penyaji, tidak terdapat kelebihan dan kekurangan penggunaan modal sebagai sumber dana perusahaan. Kelebihan penggunaan modal sebagai sumber dana perusahaan. Yang pertama, kebutuhan dana perusahaan cepat tersedia karena dana yang berasal dari modal sudah tersedia di dalam perusahaan itu sendiri. Yang kedua, perusahaan mendapatkan dana yang murah karena tidak perlu membayar bunga pinjaman atas modal yang disetorkan oleh pemegang saham. Berikutnya adalah kekurangan penggunaan modal sebagai sumber dana perusahaan. Penggunaan modal sebagai sumber dana perusahaan jumlahnya terbatas sebesar setoran pemegang saham yang berbentuk kas dan setara kas, kecuali pemegang saham bersedia menambah modal yang disetor. Baiklah, selanjutnya yaitu debt financing atau utang. Kelompok penyaji hanya menjelaskan mengenai pengertian debt financing, pemilihan modal, serta distribusi laba sebagai sumber daya pembiayaan. Dan untuk dampak dari pendanaan melalui utang tidak dijelaskan. Jadi, di sini saya akan menambahkan sedikit tentang dampak pendanaan melalui utang atau debt financing terutama oleh pemegang saham. Yang pertama yaitu keputusan pendanaan menjadi relevan melalui utang dalam keadaan adanya pajak. Hal ini dikarenakan bunga yang dibayarkan oleh perusahaan merupakan pengurangan pajak penghasilan atau tax deductibility of interest payment. Yang kedua yaitu dengan memasukkan unsur pajak, kebanyakan pakar keuangan setuju bahwa utang memiliki dampak positif atas penilaian total perusahaan. Utang yang digunakan untuk pendanaan maupun investasi seperti pembelian aktiva tetap yang memiliki perlindungan pajak karena depresiasi aktiva tetap yang merupakan dana non-cash dapat digunakan untuk mengurangi beban pajak yang ditanggung oleh perusahaan. Sedangkan pembayaran
Pembayaran utang merupakan biaya pengurangan pajak perusahaan yang berutang. Berbeda dengan dividen yang merupakan non-deductible expense, akibatnya jumlah total dana yang tersedia untuk membayar para pemilik utang dan pemegang saham akan lebih besar jika utang digunakan, sehingga bunga utang juga disebut perlindungan pajak. Jadi, semakin besar jumlah utang, semakin besar pula keuntungan perlindungan pajak dan semakin besar nilai perusahaan jika semua hal yang dianggap tetap. Namun, jika penghasilan kena pajak jumlahnya kecil atau negatif, keuntungan perlindungan pajak dari utang akan berkurang atau bahkan tidak ada. Selain itu, jika perusahaan bangkrut atau dilikuidasi, penghematan pajak di masa depan yang berhubungan dengan utang akan hilang. Hal ini membuat keuntungan perlindungan pajak atas utang menjadi tidak pasti. Selanjutnya yaitu factoring atau anjak piutang. Pada bagian factoring, kelompok penyaji hanya menjelaskan tentang pengertian factoring, bentuk dari kegiatan factoring, dan alasan mengapa perusahaan melakukan factoring. Di PPT tidak dijelaskan pihak-pihak yang terkait dalam factoring dan manfaat kita melakukan factoring. Jadi, di sini saya akan menambahkan mengenai pihak-pihak yang terkait dengan kegiatan factoring. Yang pertama yaitu penjual piutang atau klien adalah sebuah perusahaan yang menjual dan atau mengalihkan piutang atau tagihannya yang timbul dari transaksi perdagangan kepada perusahaan pembiayaan. Yang kedua yaitu perusahaan anjak piutang atau factoring. Adalah perusahaan yang akan mengambil alih atau mengelola piutang atau penjualan kredit debiturnya. Yang ketiga yaitu debitur. Adalah nasabah yang mempunyai hutang kepada kreditur atau klien. Selanjutnya yaitu manfaat factoring atau anjak piutang. Yang pertama yaitu menurunkan biaya produksi, yang kedua memberikan fasilitas pembayaran di muka, yang ketiga meningkatkan daya saing perusahaan klien, yang keempat meningkatkan kemampuan perusahaan klien dalam memperoleh laba, yang kelima menghindari kerugian karena kredit macet, yang keenam mempercepat proses ekonomi. Materi selanjutnya adalah leasing. Pada PPT, kelompok penyaji hanya menjelaskan mengenai pengertian leasing, bentuk dari leasing, serta pihak-pihak yang terkait dengan leasing tersebut. Sedangkan untuk manajemen pajaknya sendiri, yang mana itu adalah bahasan kita, tidak ada dijelaskan oleh kelompok penyaji. Baiklah, saya dari kelompok kami akan menambahkan terkait perlakuan perpajakan terhadap leasing ini. Peraturan perpajakan yang secara spesifik mengatur mengenai aspek pajak atas transaksi atau kegiatan leasing. Yang pertama adalah Keputusan Menteri Keuangan nomor 1169 tanggal 27 November 1991 tentang kegiatan sewa usaha atau leasing. Yang kedua adalah Surat Edaran Dirjen Pajak nomor SE 129 PJ 2010 tanggal 29 November 2010 tentang perlakuan pajak pertambahan nilai atas transaksi sewa guna usaha dengan hak opsi dan transaksi penjualan dan penyewa guna usahaan kembali. Bahasan yang pertama mengenai perlakuan perpajakan pada leasing ini sewa guna usaha dengan hak opsi. Yang pertama adalah perlakuan pajak bagi lessor. Perlakuan pajak bagi lessor yang ada 5. Yang pertama adalah penghasilan lessor yang dikenakan pajak penghasilan adalah sebagian dari pembayaran sewa guna usaha dengan hak opsi yang berupa imbalan jasa sewa guna usaha. Yang kedua, lessor tidak boleh menyusutkan atas barang modal yang disewa guna usahakan dengan hak opsi. Yang ketiga, lessor tidak dapat membentuk cadangan penghapusan piutang yang dapat dikurangkan dari penghasilan bruto. Yang keempat, kerugian yang diderita karena piutang sewa guna usaha yang nyata-nyata tidak dapat ditagih lagi dibebankan pada cadangan penghapusan piutang yang telah dibentuk pada awal tahun pajak yang bersangkutan. Yang terakhir, dalam hal masa sewa guna usaha lebih pendek dari masa yang ditentukan, maka Direktur Jenderal Pajak melakukan koreksi atas pengakuan penghasilan pihak lessor. Selanjutnya adalah perlakuan pajak bagi lesi. Yang pertama adalah selama masa sewa guna usaha,
lesi tidak boleh melakukan penyusutan atas barang modal yang disewa guna usahakan, sampai saat lesi menggunakan hak opsi untuk membeli. Yang kedua, setelah lesi menggunakan hak opsi untuk membeli barang modal tersebut, lesi melakukan penyusutan dan dasar penyusutannya adalah nilai sisa atau residual value, yakni nilai sisa barang modal yang bersangkutan. Yang ketiga, pembayaran sewa guna usaha yang dibayar atau terutang oleh lesi, kecuali pembebanan atas tanah, merupakan biaya yang dapat dikurangkan dari penghasilan bruto lesi sepanjang transaksi sewa guna usaha tersebut memenuhi ketentuan. Yang terakhir, dalam hal masa sewa guna usaha lebih pendek dari masa yang ditentukan, maka Direktur Jenderal Pajak melakukan koreksi atas pembebanan biaya sewa guna usaha. Perlakuan pajak atas leasing selanjutnya adalah sewa guna usaha tanpa hak opsi. Untuk perlakuan pajak bagi lessor, yang pertama adalah seluruh pembayaran sewa guna usaha tanpa hak opsi yang diterima atau diperoleh lessor merupakan objek pajak penghasilan. Yang kedua, lessor membebankan biaya penyusutan atas barang modal yang disewa guna usahakan tanpa hak opsi sesuai ketentuan pasal 11 Undang-Undang Pajak Penghasilan 1984 beserta peraturan pelaksanaannya. Sedangkan perlakuan pajak bagi lesi yang pertama adalah pembayaran sewa guna usaha tanpa hak opsi yang dibayar atau terutang oleh lesi adalah biaya yang dapat dikurangkan dari penghasilan bruto. Yang kedua, lesi wajib memotong PPh pasal 23 atas pembayaran sewa guna usaha tanpa hak opsi yang dibayarkan atau terutang kepada lessor. Selanjutnya adalah perlakuan pajak pertambahan nilai atas leasing. Yang pertama adalah kapitalis. Penyerahan jasa dalam transaksi kapitalis dari lessor kepada lesi adalah penyerahan jasa yang terutang PPN. Karena lessor sebagai perusahaan jasa persewaan barang, dengan demikian adalah pengusaha kena pajak. Kemudian besarnya PPN yang terutang adalah 10% dari nilai penggantian. Yang kedua adalah operating lease. Dalam hal transaksi sell and leaseback tanpa hak opsi, PPN masukan atas perolehan barang tidak boleh dikreditkan oleh lesi. Sedangkan dalam hal lesi kemudian melis kembali barang tersebut, maka lessor harus mengenakan PPN yang terutang atas jasa penyewaan barang yang dilakukan. I think the girls with their nails done now.